Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan berselawat kepada Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai, apa kabar adik-adik semua? Kita masuk sekarang ke materi tentang rangkaian sederhana. Ya. Rangkaian sederhana yang dimaksud ini adalah rangkaian seri, paralel, dan campuran. Dan yang kita rangkai itu hanyalah berupa tahanan saja. Jadi boleh juga kita sebut nanti pada pertemuan kita ini kita akan bicara tentang tahanan, atau boleh juga rangkaian tahanan. Baik adik-adik semua, rangkaian tahanan itu atau komponen dasar pada rangkaian listrik ini ada yang kita sebut dengan rangkaian seri. Itu adalah terhubungnya rangkaian tahanan atau komponen lain tersambung secara seri. Seri itu align, satu garis gitu. Seperti ini, kita contohkan gambarnya kayak gini. R1, ini R2, R3. Nah, R total itu kumulatif dari seluruh R1, R2, R3. Berarti R1 ditambah R2 tambah R3. Maka untuk rangkaian seri ini akan sangat sederhana sekali kita menyelesaikan soalnya. Sehingga kalau misalnya R1 ini nilainya adalah 10 ohm, ini adalah 5 ohm, dan ini adalah 3 ohm, maka R total yang kita dapatkan itu adalah 10 ditambah 5 ditambah 3, sehingga jumlahnya adalah 18 ohm. Nah, sederhana sekali ya. Mungkin ini rangkaian yang paling simpel lah dari seluruh rangkaian yang ada pada rangkaian listrik. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Di rangkaian paralel itu menyambungkannya tahanan secara paralel, atau yang depan sama depan, yang akhir sama akhir gitu, atau dalam bentuk kotak ya. Ini seperti ini. Kita lanjutkan, kita hapus dulu. Coba kita ganti tinta kita. Warna hitam deh. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan bahwa tersambungnya tahanan seperti ini dalam bentuk kotak. Ini seperti ini. Ini adalah B, adalah R1, ini R2. Dua tahanan ini kita sebut dengan tahanan paralel, atau menyambungkan yang awalnya
Ini sama awal itu tersambung, akhir sama akhir tersambung. Jadi, kalau tadi align, sekarang dia adalah jajar gitu. Ada yang kemudian dia sejajar gitu. Nah, rumus dasar yang kita gunakan untuk ini adalah kita menyebut dengan super R total sama dengan super R1 ditambah dengan super R2. Ini yang menarik yang kita harus bahas. Jadi tadi kita penjumlahan nilai masing-masing R-nya, sekarang adalah total R total itu adalah super R total itu adalah super R pecahan dari masing-masing nilai R masing-masing yang kemudian kita totalitaskan, kita jumlahkan. Nah, rumus ini bisa kita sederhanakan. Ya, kadang-kadang banyak orang menganggap rumus ini kesulitan apabila nanti R-nya banyak gitu kata. Padahal enggak. Kita harus menyamakan penyebut, ya tentunya. Ya. Untuk menyamakan penyebut, maka kita gunakan proses kali silang. R total sama dengan ini adalah R2 per R1 kali R2. Karena R2 nya kalau kita coret nih nanti ya, ini kita coret juga, berarti kan tak sama tetap R1, atau kita kalikan dengan R2 kali R2 per R2 gitu, sama aja. Ini sama dengan R1 per R1 kali R2. Kita samakan penyebutnya dan kemudian kita kalikan ke atas bagian yang komponen yang tidak sama. Kan gitu ya teori matematik anak SD lah, katakan begitu. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya boleh kita jumlah. Jadi super R total itu sama dengan R1 tambah R2 per R1 kali R2. Atau kalau kita dapatkan nilai R totalnya adalah kita balik aja R1 R2 R1 tambah R2 itu. Nah, kalau misalnya kita anggap ini R-nya adalah 5, ini adalah 10, maka R total itu adalah tambah 1 per 10 kalau kita menggunakan rumus ini. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, maka kita sama aja, kita samakan penyebutnya. Jadi R total sama dengan ini di bawah nih 50, ini kita langsung kali 50 berarti 10 ditambah. Berarti super R total sama dengan 15 per kita balik, R total sama dengan 50 per 15. Karena ini jadinya adalah 10 per 3 atau nilainya adalah 3,33 volt. Tapi kalau kita gunakan rumus ini udah jadi kan rumusnya, berarti kita tinggal kalikan aja 5 kali 10 ini R totalnya itu ditambah 5 ditambah 10, berarti ini adalah 50 per 15 atau dapatnya adalah 10 per 3 atau 3,333 ohm. Nah, gampang kan ya. Silakan adik-adik mau memilih yang mana, karena ini akan terkait dengan kalau seandainya paralelnya lebih, gimana caranya. Ini sering kejadian ya masalah. Misalnya ada R1 dan ini ada R2 dan ini adalah R3. Mana R total? Pertanyaannya R total.
maka adik-adik saya dengan gampangnya nanti membuat R total sama dengan R1 kali R2 kali R3 per R1 tambah R2 tambah R3. Ini kesalahan besar. Kenapa? Karena nggak bisa kita buat kayak gitu. Karena dasar rumusnya tetap menggunakan dasar seperti ini. C per R total sama dengan C per R1 tambah C per R2 tambah C per R. Ini sering kejadian nih. Sering kejadian. Dan itu mengakibatkan fatal. Kesalahan yang luar biasa. Nah, kalau kita buat persamaan penyebutnya berarti C per R1 ini kita samakan penyebutnya dulu, berarti R1 R2 kali R3. Nah, tentunya kalau kita ngambil di R1 ini berarti di sini adalah R2 kali R3. Ditambah kalau ini R2 berarti R1 kali R3. Kalau ini R3 berarti R1 R2. Baru kita buat R1, kita balik gitu ya. R1 kali R2 kali R3 perjumlahkan. Berarti kalau kita urut nih R1 kali R2 ini duluan, kemudian ditambah dengan R1 R3, kemudian ditambah dengan R2 R3. Artinya kita buat R1 kali R2 kayak ini, R1 kali R2, R2 kali R3, dan R1 kali R3. Boleh juga kayak gitu. Nah, kalau ini nggak salah, ini benar nih rumusnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah kita cobakan dengan rumus ini misalnya. Nah, rumus pertama ini. Maka C per R total itu sama dengan kita C per R3 ditambah dengan C per 4 ditambah C per 12. Lagi kita sederhanakan saja. Ini adalah angkanya cukup lumayan menarik ini. 12, 4, 3. 12 bisa dibagi 4 dan 12 bisa dibagi 3. Maka kita buat aja penyebutnya langsung 12. Berarti kalau 12 dibagi 3 dapatnya 4, ditambah 12 bagi 3 bagi 4 dapatnya 3, ditambah dengan 12 bagi 12 dapatnya 1. Sehingga totalnya itu adalah 8 per 12. Sehingga R totalnya kita balik jadinya 12 per 8. Atau kita bagi 2 ini dapatnya 6, dibagi 2 dapatnya 4. Kita bagi 2, atau ini kita bagi berapa bagusnya? Ini kita bagi 4 aja, bagi 4 ya, 4 dapat 3, 4 dapat 2, jadi 3 per 2 atau 1,5 ohm. Gampang kan? Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita menggunakan rumus yang ini? Itu kan langsung aja ya, R total kita sederhanakan itu 3 kali 4 kali 12. Nah, ini misalnya adalah 3 kali 4 ditambah 4 kali 12 ditambah 3 kali 12. Oke. Nah, kalau kita lihat misteri angkanya tetap di angka 12. Kenapa? Kalau ini kita kalikan dapatnya 12. Ini ada 12 dan ini ada 12. Maka 12 itu bisa kita coret semua tuh. Coret. Coret itu artinya 1. Jangan lupa nih, ini 1. Berarti kalau 4 kali 1, 4, 3 kali 1, 3 gitu. Jadi kalau kita buat ini jadinya 3 kali 4 itu 12. Dan kemudian kita jumlahkan nih, 1 tambah 4 tambah 3 sama dengan 12 per 8. Ya, sama aja ya. 3 per 2 sama dengan 1,5 ohm. Ya, silakan adik-adik mau pilih yang mana. Dalam proses penjumlahannya itu kita persilakan.
Ya, baik itu kita mencari R total dengan menggunakan rumus langsung gitu, tapi ingat jangan salah menggunakan rumus seperti ini. Bagaimana kalau 4 Pak gitu? Ya 4 ya ikuti. Berarti R1, R2, R3 misalnya 4 tahanannya kita tambahkan di sini misalnya R4, maka kita tambahkan aja perkaliannya, berarti R1 R total ya, R total sama dengan R1, R2, R3, R4. Nah, kemudian kita jumlahkan juga R1, R2, R3 ditambah seterusnya gitu. Jadi ada perkalian 3, kalau dia 3 perkalian 2 di bawahnya. Nah, itu yang kita harus hati-hati gitu. Kalau enggak, gunakan rumus ini. Ya, silakan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan rangkaian campuran? Nah, rangkaian campuran. Bagaimana rangkaian campuran ini bisa kita gunakan? Misal contoh seperti ini. Ini adalah R1, ini adalah R2. Maka yang pertama kita selesaikan itu hendaklah adalah paralel. Kenapa? Karena nanti kalau kita jumlahkan R1 dengan paralel nggak bisa. Artinya kita cari dulu nilai ini. Berarti kita cari rumusnya adalah R total tadi sama dengan, atau R paralel, kita beri nama ini, R paralel berarti sama dengan R2 kali R3 R2 tambah R3. Nah, karena R paralelnya itu sudah kita dapatkan seolah-olah atau ekivalennya, ini kita namakan R paralel dan ini adalah R1. Nah, R total itu adalah penjumlahan antara R1 dengan R paralel. Itu yang kita sebut dengan kompon. Nah, kalau seandainya kita misalnya ini adalah 10 ohm, ini adalah 2 ohm, dan ini adalah 4 ohm, maka tentu kita buat dulu paralel, nilai R paralelnya 2 kali 4 per 2 tambah 4, jadinya 8 per 6 atau 4 per 3 ohm. Ya kan? Nah, karena di sini R totalnya sama dengan R1 ditambah dengan R paralel tadi, maka 10 ditambah 4 per 3. Ini kita samakan lagi penyebutnya 3. Sini adalah 30 tambah 4, berarti 34 per 3 atau 11,333. Ini ohm ya jawabannya. Adik-adik yang berhadir pada kesempatan ini, silakan dicobakan nanti, dipraktekkan bagaimana menggunakan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Pada dasarnya 3 jenis rangkaian seperti ini adalah cara dimana kita untuk mendapatkan nilai R totalnya. Sekian dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.